Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Akira Nathaniel Bong. Saya duduk di kelas 4. Asal sekolah saya dari SD Perguruan Budi. Saat ini saya sedang mengikuti lomba bertutur tingkat kota Tangerang dalam rangka HUT Kota Tangerang yang ke-29. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan cerita dari Tangerang yang berjudul Nyimas Melati Singa Betina dari Tangerang. Teman-teman, begini ceritanya. Sepenggal kisah heroik ini terjadi sekitar tahun 1918 di Tangerang. Saat itu Belanda membentuk sekelompok tuan tanah. Saat itu sangat sedikit sekali warga pribumi yang memiliki tanah pribadi, karena hampir semua tanah dikuasai oleh para tuan tanah bentukan Belanda tadi. Tanah yang mereka kuasai ini disebut tanah partikelir. Di sekitar periode tahun 1921 sampai 1930 ada sejumlah tanah partikelir di Tangerang. Di antaranya ada di Balaraja, ada di Tiga Raksa, ada di Cakung, ada di Boni Ajo, dan lainnya. Di tanah mereka sendiri, rakyat Tangerang juga dipaksa untuk melakukan tanam paksa. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah kebijakan dari Belanda yang mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman yang laku untuk diekspor, di mana hasil panen harus dibagi dua dengan para tuan tanah. Belum lagi pungutan pajak selangit yang harus mereka setorkan. Akibatnya, ketidakadilan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat. Lambat laun, hal ini membuat rakyat tidak tahan lagi atas perlakuan para tuan tanah dan kompeni Belanda. Saat itu, muncullah sosok Nyimas Melati yang menjadi pemersatu rakyat untuk menghadapi mereka. Nyimas Melati adalah putri dari Raden Kabal, yang mana mereka adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten ke-18. Ayahnya, Raden Kabal, adalah sosok dalam penyebaran agama Islam di Tangerang, dan yang sudah terkenal lebih dahulu gencar melawan Belanda. Semangat, kegigihan, dan ketangguhan yang membela dirinya membuat Nyimas Melati ditakuti oleh Belanda. Ayah, aku sudah tidak tahan lagi melihat perlakuan keji pada tuan tanah dan kompeni Belanda. Mari kita kumpulkan rakyat dan bersatu untuk melawan mereka, ayah. Baiklah putriku, sekarang saatnya kita bangkit dan membebaskan diri dari kesesaran ini. Bersama ayahnya, Raden Kabal, dan kedua putra angkatnya, Suryanata dan Masena, serta bantuan dari Pangeran Pabuaran Subang dan seluruh rakyat Tangerang, Nyimas Melati bangkit dan memimpin pertempuran dengan Belanda. Gelegar teriakannya yang melegenda dari seorang Nyimas Melati dapat membuat pasukan Belanda ciut nyalinya. Serang! Suaranya yang membahana, laksana singa betina, langsung merontokkan semangat pasukan Belanda. Bahkan burung-burung pun terbang berhamburan. Kak, 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 kak. Pertempuran berlangsung sengit. Dadar. Banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak.
Sampai suatu ketika sebuah peluru tajam menghujam tubuh Nyimas Melati. Dan peluru itu membuat tubuh Nyimas Melati ambruk. Tubuhnya terkulai di tanah dan wafat seketika. Meskipun Nyimas Melati telah wafat, Kompeni Belanda masih takut dibuatnya. Mereka pun membawa tubuhnya dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Hei, mari kita potong, dicop-cop itu tubuhnya si Nyimas Melati. Biar itu pribumi tahu kehebatan kita Kompeni Belanda. Menurut cerita, potongan-potongan tubuh Nyimas Melati dimakamkan secara terpisah di beberapa tempat. Konon ada yang dimakamkan di Baraja dan konon ada yang dimakamkan di Kepulauan Seribu. Meskipun beliau telah wafat, semangatnya terus berkobar di hati rakyat dengan banyaknya rakyat yang meneruskan perjuangannya. Untuk menghormati perjuangan Nyimas Melati, pemerintah Kota Tangerang mengabadikan namanya menjadi nama gedung Nyimas Melati yang berada di Jalan Daan Mogot dan menjadi nama sebuah jalan Nyimas Melati di Kota Tangerang. Demikianlah sepenggal kisah perjuangan dari seorang pejuang wanita asal Tangerang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membebaskan rakyat Tangerang dari kesewenang-wenangan Belanda. Sekian, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.